Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Supono masih di materi PHP. Di pertemuan hari ini kita akan membahas tentang login sederhana ya. Bagaimana kita menginputkan username dan password, kemudian kita mencocokkannya ke dalam sebuah tabel. Nanti akan kita buatkan sehingga setelah itu ketika sukses kita akan menyimpan sebuah session dan bisa mengakses halaman-halaman lain. Kalau gagal maka akan ada pesan warning gitu ya. Oke, kita lanjut. Pertama, tujuan pembelajaran kali ini adalah untuk memahami konsep login. Nanti akan ada gambaran secara umum seperti apa konsep login yang dimaksud. Kemudian memahami konsep pesan error. Jadi kalau error apa yang terjadi, kalau sukses apa yang terjadi. Kemudian kita juga di materi ini akan kembali menemui materi-materi sebelumnya, yaitu tentang session dan database, meng-create sebuah tabel, membuat field, menambahkan record, mengkoneksikannya dan seterusnya. Nah, langsung saja ke materi tentang konsep login. Jadi hari ini kita akan coba membuat sebuah form login. Kurang lebih seperti ini. Ada dua buah input, satu buah tombol. Inputnya username dan password, tombolnya sebuah sign in atau login. Nanti dengan database yang ada, yaitu database latihan, kita akan membuat sebuah tabel baru namanya tabel user lah anggap, dimana kita akan masukkan di situ 4 field, yaitu ID, username dan password dan nama. Di sini ada nama lengkap seseorang yang login tersebut. Nah, tujuannya adalah untuk melakukan pengecekan apakah sesuai enggak ini username ini dengan username yang di tabel. Kemudian password yang dimasukkan sesuai nggak apa yang ada di tabel user. Oke. Sesuai tidak pertanyaannya? Jika sesuai, record yang ada dengan yang diinputkan, maka dia akan menampilkan sebuah, melakukan redirect ke halaman kelola data kontak. Nah, jadi seseorang tidak akan bisa langsung mengakses data kontak kalau tidak login terlebih dahulu. Nah, kalau tidak sesuai username dan password yang ada di database, maka dia akan menampilkan pesan kesalahan atau pesan error di form login tersebut, sehingga harus menginputkan username dan password yang benar. Nah, itu konsepnya ya. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana membuat tabel. Jadi kalau misalnya belum paham tentang cara membuat tabel, bisa melihat video sebelumnya atau bisa membaca deskripsi dari video ini. Oke, kita langsung saja praktek. Apa yang akan dipraktekkan? Kita akan membuat sebuah tabel, masih di database latihan. Tabelnya itu tabel user. Kemudian kita akan membuat sebuah form login menggunakan Bootstrap biar kelihatan lebih rapi. Kemudian kita juga akan membuat kode dengan menggunakan PHP, bagaimana kode tersebut mencocokkan form login dengan data di tabel user. Kemudian untuk koneksi kita masih menggunakan file koneksi yang sebelumnya, yaitu koneksi.php. Oke, kita mulai saja. Dibuka Sublimnya, masih di folder latihan yang kemarin. Kita akan buat sebuah file namanya login.php. Saya save dulu. Login.php. Login.php ini isinya adalah form atau tampilan
untuk menginputkan username dan password. Saya sudah menyiapkan script sebelumnya untuk membuat sebuah form login. Yang pertama seperti biasa ada kerangka HTML-nya. Kemudian kita akan melingkan ke sebuah file CSS Bootstrap. Kebetulan file CSS Bootstrap ini ada di dalam satu folder saya. Jadi kalau misalnya kalian membuatnya ada di dalam folder lain, ya tinggal tambahkan aja folder / nama filenya. Karena saya satu folder dengan file-file yang lain setingkat gitu ya, jadi saya tuliskan di sini. Kemudian saya membuat sebuah kelas baru untuk CSS, lebar untuk lebar dari form login ini. Nanti akan diisi di kontainer ini, lebarnya 300 pixel pakai sebuah kelas ya. Kemudian saya juga menambahkan untuk tag input dan button. Untuk input dan button saya buat margin topnya 8, artinya ada jarak sebuah input dengan objek di atasnya itu 8 pixel, supaya nanti kelihatan agak renggang, tidak nempel antara elemen satu dengan elemen lain, atau input username dan input passwordnya itu tidak nempel. Gunakan margin. Nah, kemudian di body saya tambahkan sebuah div class container. Ingat ya, kontainer itu untuk isi dari HTML-nya. Ditambahkan kelas lain yaitu lebar untuk mengidentifikasi lebar dari kotak kontainer tersebut adalah 300 pixel. Kemudian saya membuat sebuah form metode post. Ingat, post itu berarti dia tidak akan ditampilkan di URL, merujuk ke proses.php. Kemudian saya punya H2 untuk judul halamannya. Saya buat label, namanya username. Ini ada kelas SR only. Screen artinya ini tidak ditampilkan ya. Kemudian saya membuat sebuah input. Kita beri nama inputnya di sini username. Ini bebas ya, tapi harus sama nanti dengan yang ditangkap di proses.php. Teks biasa, ini pakai kelas form control. Placeholder artinya yang tampil nanti. Record artinya berarti dia wajib diisi. Autofocus ketika pertama kali diakses login.php ini, si kursor otomatis akan berada di input username ini. Itu fungsi autofocus. Kemudian saya buat input yang kedua, tipenya password, artinya tidak akan ketika seseorang mengetik maka ditampilkan itu bintang-bintang atau titik-titik, tidak terlihat karakter yang diinputkan. Kemudian saya buat name-nya adalah password. Oke. Kemudian ada satu buah button namanya submit. Kemudian saya berikan nama lagi, submit misalnya, kita samain aja. Oke, ini sudah selesai untuk sebuah formnya. Kita coba akses. Ini saya sudah login.php. Sudah ya. Ini yang kita buat barusan. Ini username-nya, ini passwordnya. Kalau diklik, dia minta harus diisi bidang ini. Tadi ada sebuah atribut di input yang namanya required, dimana dia harus required itu kan wajib diisi. Selanjutnya kita akan membuat sebuah tabel. Kita akses localhost / php myadmin untuk membuat sebuah tabel validasi usernya. Kita buka database latihan di sini. Ada 2 tabel, kalau di saya, mungkin di kalian ada lebih dari ini untuk latihan dan sebagainya. Oke. Nah, untuk membuat sebuah tabel baru bisa klik new atau di bawahnya ada ini, tinggal isikan.
Misalnya saya tambahkan satu buah tabel namanya user. Fieldnya tadi ada ID, username, password, dan nama lengkap. Oke, 4 ya, pas. Kemudian klik go. Oke, ada ID, udah ada ya. Username, password, nama underscore lengkap, nama lengkap. Oke, ini di tipenya integer, username-nya kita tambahkan varchar, passwordnya varchar, nama lengkap juga varchar. Username-nya kita isi 50, passwordnya juga 50, nama lengkap 150. Kemudian kita geser ke sebelah kanan lagi, yang ID kita buat primary key. Oke, kemudian auto increment. Oke. Kalau sudah, kita save aja. Nah, ada 3 ya. Kemudian kita tambahkan beberapa user di sini. Insert, misalnya ini Supono, passwordnya 12345 sampai 3 aja ya. Supono Syafiq misalnya. Kita tambahkan user yang kedua, misalnya Joko, passwordnya 124 Joko Widodo. Kemudian go. Oke, kita browse untuk melihat datanya. Ini sudah ya, username-nya Supono, passwordnya 123, nama lengkapnya Supono Syafiq, kemudian yang kedua Joko, dan seterusnya. Kalian bisa menambahkan lebih dari 2 record di sini, sesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan. Kembali lagi ke editornya. Nah, setelah kita membuat login form ini, selanjutnya kita akan mencocokkan yang diinput di sini harus sesuai dengan yang ini. Berarti kalau menginput di sininya Supono, kemudian passwordnya 123, maka dia sukses karena sesuai dengan data yang ada di tabel. Tapi kalau berbeda, Supono X misalnya, maka dia akan menampilkan pesan error itu ya. Oke, berarti sekarang kita akan menambahkan satu buah file namanya proses.php. Proses.php ini adalah ketika form ini diklik, di submit, maka dia akan masuk ke proses.php. Oke, karena berhubungan dengan database, maka kita butuh koneksi. Karena sudah dibuatkan sebelumnya, kita tinggal panggil aja include koneksi.php. Oke. Nah, setelah itu sekarang kita akan mendapatkan variabel-variabel di form. Misalnya untuk username $, karena menggunakan post ya. Username, kita simpan aja sebuah variabelnya dengan uname, misalnya username sama dengan username. Nah, pwd $pwd sama dengan $post. Nah, ini post username ini adalah dari nama inputnya ya, harus sama. Password dari sini. Oke. Nah, sekarang kita tinggal membuat sebuah query.
kita buat sebuah komentar menampung variabel dari form. Oke. Kemudian membuat SQL misalnya $SQL sama dengan select bintang from apa? From user. Where, kenapa where? Ini adalah sebuah kondisi. User sama dengan where username, artinya where field username sama dengan ini, berarti ini kutip $user $uname dan password sama dengan $pwd. Gitu. Jadi dia akan mencari dari tabel user di mana field ya. Ini field username sama dengan uname. Uname ini dari form yang diinputkan. Jadi kalau nilai inputnya ini Supono, berarti variabel ini terisi Supono. Berarti nanti query-nya adalah select bintang from tabel user where field username-nya itu username field ini dia akan mencari where username sama dengan Supono, ketemu. Nah, kayak gitu ya. Dan berarti dua-duanya harus benar kalau kalau ada kalau salah satu boleh. Nah, ini berarti dua-duanya harus benar. Password sama dengan yang diinputkan juga seperti tadi. Oke, selanjutnya kita akan buatkan query-nya. Query sama dengan MySQL query SQL. Nah, udah dikirim query-nya. Nah, yang selanjutnya kita akan mengecek ada enggak query ini. Nah, sekarang kita akan mengecek jumlah record. Misalnya jumlah record sama dengan MySQL ya 6 rows. Sorry, ini MySQL 6 rows $query if dalam kurung jadi fungsi ini adalah menghitung jumlah record berdasarkan SQL yang dikirim. Misalnya nih, saya menginputkan di sini Supono 123. Ada kan di sini? Berarti di sini variabel jumlah record di sini akan terisi nilainya 1 karena dia akan ada satu buah record di sini. Berarti true. Nah, misalnya saya ngisi di sini Supono X 12346. Di sini nggak ada, berarti di sininya 0. Nah, kita akan mengecek. Nah, jika jumlah recordnya lebih besar sama dengan 1, berarti boleh 1, boleh 2, asalkan tidak 0, maka kita tampilkan dulu echo, nanti login sukses, else echo login gagal. Nah, segitu dulu ya untuk memastikannya. Oke, kita coba. Dengan yang salah, memasukkan yang salah. Login gagal ini.
Ini karena pesan dari sistem koneksi ya, atau kita tambahkan di sini, nggak usah. Nah, kita akan coba dengan menggunakan yang benar gitu ya, Supono 1 2 3. Nah, login sukses. Artinya sesuai dengan data yang di sini. Coba kita menggunakan Joko. Joko, passwordnya 1 2 4. Sukses ya. Kita gunakan Joko 5 5 6 3 4. Gagal ya. Oke, ini sudah berhasil. Nah, tadi sesuai dengan prosesnya, kalau sukses kita akan redirect ke halaman tampil data ini yang ada tabel ini ya, ke localhost, kemudian latihan, masuk. Nah, dia akan masuk ke sini kalau login sukses. Kalau gagal, kita akan kembalikan ke form login dengan menambahkan sebuah pesan di atasnya. Oke. Sekarang kita coba yang login gagal dulu ya. Ini kan. Ini login sukses. Ini login gagal. Nah, kalau gagal, kita akan redirect kemana? Ke login.php. Perintahnya seperti biasa. Header, kutip, location, ke login.php. Nah, kita bawa pesannya di mana, misalnya pesan sama dengan error misalnya ya. Nanti kita akan tangkap di sana. Kita coba ini ya, lihat nih login.php. Itu Joko 2, passwordnya 1 2 3 5. Wait, line 20 unexit Kurawal. Kita coba di line 20. Oh, Kurawal. Oh, ini kurang titik koma. Kita kembali lagi, di refresh dulu. Jokok. Oke, belum tampil pesan, tetapi dia sudah melakukan redirect dengan membawa sebuah variabel pesan dengan isinya error. Nah, kalau sudah dapat pesannya, kita akan tampilkan di mana? Misalnya di bawah silahkan login. Nah, di sini kita buat sebuah script PHP untuk menampilkan pesan. Kita pengecekan dulu ya. Jika ada message, berarti kan if dalam kurung isetnya apa? $get ya. Karena ngambil dari URL apa? Pesan. Maka ini tag PHP-nya nggak ada ya. Kita close dulu. Coba buka lagi. Di login. Nah, sudah muncul. If iset, berarti jika ada, maka tampilkan aja. Berarti div ini di dalam tag PHP ya. Div kelas pakai alert aja. Alert dangers. Kemudian isinya apa? Login gagal. Cek user dan password anak. Nah, seperti itu ya. Kita akan coba. Nah, ini ada nih. Login gagal, cek username passwordnya. Silahkan aja, ini sesuaikan aja pesannya. Misalnya login error, username password salah misalnya, boleh. Misalnya di sini
username dan atau password salah. Nah, username atau password salah. Berarti sudah ya. Ini kita sudah selesai untuk menampilkan pesan error. Nah, sekarang kalau benar seperti apa? Kita kembali lagi ke form loginnya. Di proses.php. Nah, ini. Sekarang kalau benar seperti apa? Kita ganti ini karena tadi udah ini untuk pengecekan saja ya. Kalau nggak dihapus juga tinggal buatkan komen aja. Pertama, kalau sukses, kita simpan sessionnya dulu untuk memastikan nanti ketika seseorang ke halaman mana itu selama tidak logout, aplikasi mengizinkan orang untuk mengakses berbagai halaman. Oke, berarti kita tambahkan di atasnya di sini session start. Itu ya. Kita ingat fungsi session start itu untuk memastikan ya. Karena takutnya di koneksi sudah ada, nggak perlu. Tapi kalau belum berarti di sini. Oke, session start di sini. Karena sudah ada, maka kita akan tambahkan di sini session. Apa yang diisi? Misalnya saya mengisi username-nya name kan ya. Misalnya yang akan disimpan di session itu ini. Terus saya juga ingin mengisi nama. Nah, kalau nama berarti kita ngambil dulu dari database. Kita buat sebuah query dulu di sini. Row misalnya MySQL fetch array $query. Ini mengambil datanya ya, MySQL ya. Berarti saya kopikan aja biar cepat. Session nama ini kan bebas ya, penamaan variabel ini bebas. Namanya adalah row, kemudian array nama lengkap. Row ini kan dari sini, nama lengkap ini sesuai dengan field yang di database di sini, nama lengkap. Jadi nanti ketika seseorang login berhasil, maka akan menyimpan session username dan nama, di mana akan bisa panggil di halaman manapun. Nah, setelah itu kita akan redirect ke halaman apa tadi? Tampil data table.php. Sorry, ini kutip ya. Oke, kita akan coba dengan menggunakan form ini. Salah ya. Kita coba Supono 1 2 3. Nah, dia akan langsung loncat ke sini. Nah, sekarang kita coba tes di sini sessionnya. Sessionnya kita coba tes. Session start. Kemudian tampilkan misalnya di atas tabel ya. Echo HR echo dollar session. Ini nama apa? Nama. Misalnya Hai Supono Sapik, seharusnya seperti itu. Refresh aja di sini. Betul ya, ada ya. Hai Supono Sapik. Supono Sapik ini dari session, sehingga data ini tidak perlu lagi ngambil ke mengquery ke database karena sudah disimpan di session.
Sama halnya seperti di Facebook. Kenapa misalnya ketika kita akses Facebook, karena ini sudah login saya, ini data Supono ini selalu ada karena mungkin dia menggunakan ada nama ini. Contoh, kita ingin ke halaman tambah misalnya ya. Ya sama kayak tadi. Pertama, berarti jangan lupa sessionnya harus ditambahkan di tempat paling atas. Kemudian tambahkan sessionnya di sini. Misalnya di atas form. Saya sekarang mengakses tambah.php. Tambah. Nah, hai Supono Sapi tetap ada. Ya, betul ya. Nah, oke, itu konsep login. Nah, yang selanjutnya berarti kita akan membuat halaman logout untuk menghapus session. Nah, sebelum masuk ke logout, ketika kita mengakses tampilan login di sini, klik, harusnya tidak tampil seperti ini karena kita sudah login. Seharusnya ketika klik login, ini langsung nge-redirect ke halaman tampil data. Ke sini. Karena sudah login, maka di atas di sini berarti sama, kita tambahkan sebuah session di halaman login ya. Tambahkan sebuah session. Nah, kita lakukan pengecekan di sini. If dalam kurung $, session misalnya, atau iset aja. Iset itu untuk mengecek ya, mengecek variabel ada atau enggak. Misalnya nama atau username boleh. Maka berarti apa? Lakukan redirect ke sini. Copy aja dari proses ini. Nah, gitu ya. Jadi kalau saya mengakses halaman login tapi sudah login, sedangkan sudah login, klik, maka dia akan ke sini. Karena sudah login. Kan? Kecuali belum login, misalnya saya harus buat dulu halaman logoutnya. Saya buat sebuah halaman logout di sini. Logout.php. Nah, logout.php ini berarti kita butuh yang namanya session. Kopikan aja ini segini. Session, kemudian kita hapus aja semuanya. Session destroy aja ya. Kemudian kita akan redirect ke halaman login. Nah, logout ini kita tampilkan di mana? Boleh di mana saja. Misalnya di bawah ini setelah ditampil data ya. Ahref logout.php. Logout. Oke, misalnya di sini ya. Nah, ini ya. Ketika klik logout, nah dia akan masuk ke sini. Nah, kalau diklik login, maka dia akan muncul login. Kenapa? Karena sessionnya berakhir, sehingga dia ketika mengecek script ini mengabaikan karena tidak ada session nama. Dia akan membaca ini sehingga muncul halaman login. Tetapi kalau saya sudah login, misalnya pakai Joko 124, ini ya, ini Joko Widodo ini dari database. Kemudian ketika saya mengakses tampilan login, dia masuk ke sini karena dia mengecek, oh ada session atas nama Joko yang sedang login. Maka klik logout, baru sessionnya berakhir. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana kalau seseorang langsung mengakses tampil data.php tanpa melalui login.
Nah, ini seharusnya dia akan melakukan redirect ke form login. Latihan, ketika klik ini tampil data table, ini error ya, dan ini bisa ternyata ke sini. Seharusnya dia akan muncul form login ini. Nah, oleh karena itu di tampil data di paling atas kita buat pengecekan sama seperti ini. If is set, maka ke login.php. Berarti di depannya ini pakai tanda seru, artinya not ini. Jadi jika tidak ada session nama, maka dia akan redirect ke login.php. Boleh tambahkan di bawahnya exit, langsung keluar ya. Jadi ketika saya akses langsung di sini, dia akan masuk login ke form login ya. Kita ulangi, klik ini ke tampil data ya. Nah, dia akan ke sini lagi. Sekali lagi, saya ulangi. Tampil data tabel, klik, dia akan ke sini. Jadi agar seseorang tidak diperbolehkan kecuali seseorang itu login ke halaman tersebut, maka gunakan script ini untuk memastikan seseorang itu login dapat mengakses. Jika tidak, dia akan meredirect ke halaman login. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Selamat mempraktekkan. Jika ada pertanyaan, silahkan berikan komentar di video ini atau melalui media lain, email, WhatsApp, atau yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai? Udah. Yeay, jadi bisa